Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, seperti biasa kita akan mereaction video, yaitu di sini Farhad menyatakan penyebab Alvin Lim meninggal yaitu karena podcastnya Densu ya, yaitu tentang uangnya yang mau disumbangkan ke korban bencana alam di NTT. Kok bisa-bisanya nih Farhad lagi di rumah duka kok malah konferensi pers kayak gini ya guys. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita menuju video berikut ini. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat saya dia shock. Dan karena ada tulisan setarik kertas di dinding supaya miskin zaman Bung Karno, pernah mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang gitu? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati katanya. Nah, jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana tanpa rasa empati dan peduli. Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah merasa marah, dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 4, tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari. Bang, Densu juga mengatakan bahwa sudah tidak ingin lagi memperpanjang. Saya mendengar. Lalu jika uangnya dikembalikan ke Agus, apakah Alvin Lim bisa hidup lagi? Wah, ini Farhad ini asli parah banget ya. Sepertinya ini Bang Farhad ini endingnya bakalan menjadi pasiennya Teh Novi beneran nih guys. Mulutnya Farhad ini ya Allah. Nah, kemarin kan sebelum meninggalnya AL itu kan ngomongnya sudah ngalor ngidul ya. Nah, ini Bang Farhad ini juga harus siap-siap ini ya. Jangan loh, guys. Dengar hari ini tiba-tiba mau diinikan. Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Tapi pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geri, Teh Noki, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin, itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhad. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit juga dan hidupnya. Aku mau tanya nih ke kalian akan lebih menghargai orang yang konsisten atau kontradiksi? Konsisten kan? Kalau kalian punya kemampuan, keberanian, kebenaran, kalau kalian sudah berucap, kalian hanya berucap atau melakukan tindakan? Itulah ya. Jadi hidup itu konsisten lah. Cukup ya. Sekarang Ada yang masih inget gak guys kata-katanya si Agus waktu itu? Saya nggak butuh uang donasi, tapi harga diri saya, harga diri istri saya, dan harga diri keluarga saya. Gitu kan guys. Rekam jejak digitalnya kan masih ada nih guys. Lah yang ngancurin fisik lu tuh siapa Gus? Ampun, kok ya bininya Agus itu loh ya, kok ya
diem mulu. Harusnya ya kalau saya jadi bininya Agus ya lebih baik udahlah, nggak akan, mendingan jangan terusin kasus ini, masalah ini, mending berdamai aja. Memang kan uang itu kan bukan rezekinya Agus ya guys ya. Jadi sebaiknya ini Agus harus ikhlas dan udahlah di stop saja sampai di sini guys. Karena ini sudah muak juga ya kalau lihat kasus ini nggak kelar-kelar. Ini malah makin panjang nih guys kasusnya kayaknya guys. Sekarang jam 3 pagi, gue lagi di Labuan Bajo sama orang ini. Gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain ya? Hah? Jawab lu. Iya. Aduh. Harusnya sesuai kesepakatan aja sih, Bang. Kira-kira menurut kalian gue harus ngapain? Waduh. Nah ini kalau yang nggak sepakat itu cuma si Farhad Abbas ya, alah lanjut aja lah Bang Gas. Itu kan uang donatur ya, bukan uangnya si Agus. Nah ini sebenarnya yang nggak sepakat itu pihak mana ya guys ya? Kok aku malah ketinggalan berita ini? Kalau misalkan pihak si Agus yang nggak setuju ya abaikan saja ya. Kan lagian itu juga kan bukan uangnya dia. Tidak terima ya. Kalaupun memang uang ini pada dasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Gary, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru. Dan tetap di bawah bersama Agus juga. Setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan melanjutkan ke laporan. Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima. Kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh. Uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain begitu. Apa? Yang uang donasi. Oke guys, kita bahas video tadi ya. Ya itu sebenarnya ya memang udah bukan rezekinya Agus lah guys. Kalau memang rezekinya Agus kan pasti uangnya bakalan balik lagi. Tapi kan ingat ya, rezeki jodoh maut kan sudah ada yang ngatur. Kok bisa-bisanya ini kuasanya Agus ini bilang Agus gak terima uang donasinya dialihkan ke NTT. Nanti kan sebenarnya masalah uang donasi itu kan awalnya kan idenya Kodensu sama Teh Novi ya. Ya coba aja itu kuasa hukumnya Agus bisa nggak galang donasi seperti yang dilakukan oleh Teh Novi sama Kodensu. Coba aja, bisa nggak? Si Agus yang dialokasikan ke NTT gimana nih Pak? Ya mau gimana ya? Wah. Susah juga ya sebenarnya kan itu hak Agus. Hak Agus ya? Iyalah buat berobat. Ini siapa yang disalahkan menurut Wawa nih? Densu kah, Teh Novi kah, apa Gary? Ya yang salah ya siapa? Yang mengalihkan lah. Siapa menurut Wawa? Mereka lebih tahu. Nggak ada perjanjian. Komunikasi apapun. Jadi ibaratnya tiba-tiba. Iya. Dari pihak Agus nggak tahu sama sekali. Gimana perasaan Agus setelah tahu itu? Ya curhat ke saya sih sedih ya. Kan buat berobat walaupun mau dianggap telat ataupun apa itu kan hak Agus mau buat berobat. Pak kalau memang nggak bisa kembali lagi, duitnya sudah dipakai, katakan tuh gimana tuh Pak? Apakah Agus ingin menempuh jalur hukum atau gimana? Iya, Agus akan menempuh jalur hukum. Tetap
akan diperjuangkan karena Agus merasa itu hak Agus. Ini tadi bilang Agus kecewa banget sama Denny Sumargo, Densu. Gimana tuh, Mbak? Ya mungkin juga kan hanya Agus yang tahu. Oh, sendiri kecewa juga gak sih? Ya jujur kecewa, cuman rasa kasihan aja. Iya. Yang walaupun mau dibilang terlambat atau apa, tapi kan dia masih ada itikat mau berobat. Berobat kan nggak cuma sebulan 2 bulan. Berobat itu berjalan sampai benar-benar Agus. Tapi kan berobat Agus sendiri sudah dijamin gratis ya sama Alvin waktu itu ya, Alma? Iya, tapi kan di rumah sakit Alvin nggak bisa buat dana buat operasi. Kan di operasi harus JC. Oh gitu ya. Iya. Apa nih doa Wawa nih buat apakah uang Agus bisa kembali? Harapan Wawa seperti apa? Ya harapan Agus, harapan saya ya kalau memang bisa dikembalikan ya kembalikan. Wawa kecewa katanya guys. Ikut kecewa katanya kalau uang donasinya Agus Salim dialokasikan ke NTT. Ya sebenarnya dari cerita ini, dari kisah ini yang paling diuntungkan itu ya Wawa ya guys ya. Ya Wawa enak sudah ngerasain uangnya lah Agus Wak. Salfok sama wajahnya Wawa nih guys, kok maghrib banget sih, maghrib banget ini ya di video ini. Katanya apa namanya, nggak terima. Ya ini sebenarnya pemenangnya nih guys di kisah ini sebenarnya itu Wawa. Ya udah utang lunas, bayar sekolah lunas, bisa bisa buat bayar Shopee, rumah udah dipasang AC, ya gimana nggak enak coba. Wawa. Jadi kita nggak butuh si Agus lah, repotin lah, ngapain? Kita aja udah bantu dia cuma-cuma. Kita membela si Agus sudah kena bully loh, kena bully. Masih kita direpotin lagi sama si Agus. Loh. Gara-gara kita bela si Agus makanya kita kena bully si Indonesia. Jadi kita nggak berharap si Agus itu datang. Kalau datang dia datang aja, biar lagi begini dia. Nggak mau aku megang dia. Orang bukan urusan kok. Urusan kita kan sama dia kan di pengadilan, bukan di rumah duka. Jadi jangan kalian tanya Agus datang. Kita nggak butuh si Agus datang. Dia harus dijemput ya. Oh, baru tahu guys. Ternyata kalau mau mendatangkan Agus tuh harus dijemput dulu ya guys. Baru tahu ini. Kenapa lo nggak suruh naik angkot aja itu si Agus? Memang ini Bang Juda ini wah, kocak nih. Cocok kalau Bang Juda ini jadi tukang somai dan jadi pelawak aja cocok loh Bang. Suguhin kopi. Nanti buah-buah di rumah duka nanti habis. Ada kelengkeng, apel, jeruk habis semua, kacang-kacangan, kuaci habis nanti buah. Nanti datang Wawa dibawa plastik nanti gimana? Dikantongi kan bawa ke rumah. Lumayan katanya kan. Abang ini awalnya kan jadi kubunya Agus, kok malah sekarang jadi gini Bang? Gimana ceritanya dan gejalanya nih Bang? Wah memang Abang Juda ini memang lagi canda terus ya guys. Sendiri yang membuat seperti itu. Kan kita ya konsisten lah begitu. Samiun, Densu itu hanya mengikuti apa kata bacotnya lu. Emang lu kagak nyadar ya? Densu itu hanya mengikuti apa kata bacot lu. Kan lu sendiri yang bilang, lu udah gak butuh duitnya. Lu cuman butuh harga diri. Ayo, iya toh iki. Empret lah. Buat apa duit? Duit udah gak penting lagi. Harga diri jauh lebih penting. Ayo. Kata bacot siapa? Lu. Yang gak konsisten siapa? Lu. Katanya gak butuh duit. Giran duitnya udah gak di tangan, tantrum. Giran duitnya mau dialihkan, kecewa. Empret lah. Empret. Lu banget kan, empret. Samiun, kalau mata lu udah picek, bibir jangan ikutan jadi lemes. Kalau mata lu udah picek, hidup lu jangan penuh drama. Merepotkan, Samiun. Konsisten dong. Jadi maunya lu tuh apa sih? Mau harga diri apa duit? Coba jujurlah padaku.
Lah ya kok bisa-bisanya ya guys ya, lagi di rumah duka. Harusnya kan berduka ya atas meninggalnya Bapak almarhum Alvin Lim. Nah kok ini malah konferensi pers. Dan di sini Agus marah-marah. Farhad menuduh bahwa atas meninggalnya Ko Alvin ini adalah penyebabnya gara-gara uang donasinya itu dialokasikan ke NTT. Agus marah besar, akan melawan Novi, Densu dan Gary. Katanya uang itu Agus udah nggak butuh uangnya. Jejak digitalnya masih ada Gus. Agus gak bisa ngelak lagi nih. Katanya Agus yang dibutuhkan kan harga diri. Ya memang harga diri katanya. Harga diri istrinya, harga diri dia, harga diri keluarga. Wah ini Agus ini memang kadang-kadang ngomong harusnya kan konsisten ya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Jadi memang ya Agus mungkin agak ini juga sama Wawa ya, agak sirik ya. Wawa kan udah dapat semuanya. Lagian utang-utangnya Wawa udah dibayar lunas. Cicilan rumah, bisa check out Shopee, bayar anak sekolah, dapat AC lagi. Wah, memang luar biasa nih untuk Wawa guys. Nah ini mudah-mudahan ya untuk kasus ini ya gimana mau doain kasus ini selesai guys. Tak kirain ya mau selesai ya 2025 ini. Ternyata wah bakalan makin panjang juga nih guys kasusnya. Gak bakalan selesai ini. Ini selanjutnya kayaknya Agus kan nggak terima guys. Dan Kodensu nggak tahu ini kabarnya sudah dialokasikan atau belum uang donasinya. Nanti kita lanjut video ini ya guys. Kita bahas kelanjutannya gimana nih. Uang donasinya memang sudah dialokasikan ke NTT apa belum. Masalahnya Kodensu kan sudah nyampe ke NTT ya. Oke guys. Oke, jadi gimana guys setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru khususnya terkait kisruh uang donasi Agus Salim. Nah, untuk perkembangannya kita nanti lanjutkan ke video selanjutnya ya guys. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya dari kami.